Pemirsa, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi, Head of Research and Putira Sekuritas. Pak Robertus, kita lanjutkan kembali dengan adanya respon positif dari para investor ini untuk proyeksi indeks harga saham gabungan. Pak Robertus, bagaimana Anda melihat peluangnya untuk mengalami penguatan untuk menembus paling tidak ke level 6.600-an kembali, Pak, sebelum kita membahas nanti untuk menciptakan rekor tertingginya untuk IHSG? Ya, peluangnya cukup terbuka lebar ya untuk bisa menembus level 6.600 bahkan 6.700 gitu ya sampai dengan akhir tahun bahkan awal tahun depan. Karena kita melihat seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa sentimen positifnya itu masih belum selesai, di mana di dalam negeri, di domestik itu masih lebih besar sentimen positifnya, masih lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang globalnya. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja di mana likuiditas pasar itu juga bisa mendukung nantinya, sehingga kita perkirakan di akhir tahun kan sebenarnya cenderung likuiditas itu meningkat dan juga harga-harga saham itu cenderung juga mengalami penguatan, sehingga kita melihat sih untuk bisa melanjutkan penguatannya itu masih terbuka lebar untuk indeks harga saham gabungan, terutama kalau kita melihat saham-saham yang blue chipnya seperti itu, Mas David. Baik, terkait dengan proyeksi tersebut, Pak Robertus, bagaimana strategi kemudian sektor dan saham-saham apa saja yang masih direkomendasikan terutama untuk perdagangan hari ini? Kita akan coba lihat terlebih dahulu pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Robertus Yanuar Hardi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada BBNI pemirsa, kemudian juga ada Telkom, kemudian juga ada Tower, dan terakhir dari produsen semen ada SMGR juga direkomendasikan buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Robertus, 1 menit jelang pembukaan di sesi pertama. Kita akan coba ulas untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan dari perbankan big cap terlebih dahulu. BBNI juga direkomendasikan buy. Secara fundamental, apa yang membuat Anda merekomendasikan buy untuk BBNI, Pak Robertus? Ya, sebenarnya kita melihat adanya perbaikan di dalam kinerja keuangan per September kemarin. Halo? Pak Robertus? Pak Robertus? Ya, tampaknya kami masih terputus dengan Pak Robertus. Pemirsa, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama tepat pada pukul 9 pada pagi ini. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pemirsa di 0,69%, dan tadi indeks harga saham gabungan dibuka di 6.588.189. Sementara posisi dari indeks harga saham gabungan saat ini di 6.597.286 menguat di 0,69%. Posisi tertinggi dari indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh di level 6.599.737. Tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level 6.600-an. Sementara level terendah di 6.587.051 pemirsa. Update dari pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, ternyata respon positif dari bursa Amerika, kemudian juga bursa Asia tadi juga sudah kita update, dan untuk pasar domestik ini juga memberikan respon positif. Kita tunggu untuk di 6.600-an. Ya, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi. Pak Robertus? Ya. Ya, dibuka di zona hijau, Pak Robertus menguat di 0,69%. Untuk posisi dari BBNI yang Anda rekomendasikan juga buy, ini menguat di 0,36%, 7.050. Bisa kita ulangi kembali Pak Robertus secara fundamental, apa tadi Pak yang mempengaruhi sehingga Anda merekomendasikan buy untuk BBNI? Ya, kita melihat pasca disetujuinya penambahan atau penanaman modal negara oleh DPR mungkin sebulan yang lalu, kita melihat ada potensi untuk Bank BNI ini untuk melakukan right issue juga, meskipun nilainya tidak sebesar dari Bank BRI ya kemarin, tapi ini juga patut untuk dicermati sih, karena valuasinya sekarang baru sekitar 1,1 kali book value dibandingkan misalnya dengan Bank BRI yang udah 2 kali atau mungkin Bank BCA yang udah 4 sampai 5 kali. Tentunya dengan potensi
potensi downside yang terbatas yang ya bisa aja mungkin dia hampir bisa menyamai misalnya Bank BTN yang 0,9 kali book value, tapi dengan 1,1 kali book value ini kita melihat potensi upside-nya jauh lebih tinggi lah daripada untuk potensi downside-nya, seperti itu Mas David. Baik, bagaimana Anda melihat rencana dari BBNI yang sebelumnya dikabarkan akan mengakuisisi Bank Mini yang akan dijadikan sebagai bank digital, Pak? Tentu ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan ya, karena kita sudah mendengar mungkin isu ya daripada Bank BNI ini untuk mengakuisisi dari salah satu bank buku 1, buku 2 yang akan nanti ditransformasikan menjadi bank digital. Dan bukan hanya itu aja, mereka juga berencana untuk bermitra gitu ya, berpartner dengan pelaku usaha digital lainnya yang sudah lebih berpengalaman dalam meningkatkan skalabilitas. Tentunya ini menjadi sangat menarik sekali karena kita tahu sekarang digitalisasi itu sudah menjadi suatu keniscayaan gitu, keharusan untuk dilakukan karena terbukti bisa meningkatkan efektivitas daripada operasional itu sendiri, seperti itu Mas David. Baik, ada BBNI masih direkomendasikan buy. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Telkom juga direkomendasikan buy. Dalam beberapa waktu terakhir ketika kita mendengar nama Telkom, kita juga terpikirkan Mitratel yang akan melakukan IPO, Pak Robertus. Data yang terbaru ternyata SWF atau INA, ini badan investasi ini di Indonesia yang baru dibentuk beberapa waktu lalu, ternyata juga cukup tertarik dan ingin berpartisipasi dengan nilai yang cukup besar. Bagaimana Anda melihat dampak dari IPO-nya Mitratel ini terhadap Telkom ke depannya, Pak? Ya betul, itu juga salah satu yang mendasari kenapa Telkom ini bisa menarik ya, karena ke depan nanti mungkin untuk ekspansi bisnis menara itu akan dilakukan sendiri setelah pasca spin-off dan juga IPO dari Mitratel ini akan dilakukan sendiri di level anak usahanya yaitu Mitratel, sehingga kemungkinan tidak akan terlalu membebani gitu ya kinerja keuangan daripada Telkom ini sendiri untuk menyalurkan capex yang lebih lanjut, karena kita udah tahu tadi mungkin seperti yang udah diutarakan bahwa untuk mendukung capex yang dari Mitratel ini akan dilakukan penghimpunan dana publik, di mana dukungan dari investor sovereign wealth fund juga menjadi salah satu sentimen positif yang bisa kita cermati juga, karena ini termasuk salah satu bentuk dukungan nyata gitu ya dari entitas sovereign wealth fund dan juga mungkin nanti investor publik untuk bisa berpartisipasi di dalam pengembangan bisnis Telkom Group, terutama Mitratel, seperti itu. Baik, dampaknya terhadap Telkom akan seperti apa nantinya, Pak Robertus? Apakah ini juga akan memperkuat atau memperbesar dari porsi dividen yang akan diberikan nantinya? Ya tentunya dengan semakin kewajiban atau capex, nilai capex yang nanti akan bisa ditanggung sendiri oleh Mitratel secara mandiri, tentu akan masih ada banyak ruang gitu bagi Telkom untuk melakukan ekspansi bisnisnya, dan ini akan diterjemahkan langsung ke dalam pemulihan kinerja yang mungkin kita bisa lihat mulai tahun depan, seperti itu Mas David. Baik, masih ada Tower, kemudian juga SMGR yang Anda rekomendasikan buy, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Robertus, saya akan sampaikan beberapa data perdagangan di pembukaan sesi pertama hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi pembukaan beberapa indeks. Indeks harga saham gabungan ini menguat di 0,59%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 0,93%. Kemudian dari indeks lainnya ada LQ45 mengalami penguatan signifikan di 1,07%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa. Ya, didominasi oleh perbankan Big Cap, BBRI menguat di 1,17%, BMRI menguat di 1,75%, SMGR ini menguat signifikan 3,96% pemirsa, dan hampir menyentuh di level 10.000. BBCA menguat di 0,68% dan berada di level 7.400. Nah, kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam. Ya, ada PRDA melemah di 3,85% setelah mengalami penguatan sebelumnya. Buka juga tertekan di 0,72%. DNRA tertekan di 4,51%. WMUU juga melemah di 1,00% setelah mengalami penguatan, dengan kinerja di kuartal ketiga untuk WMUU juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak Robertus, kita akan lanjutkan kembali Pak dua saham pilihan yang belum sempat kita bahas. Selanjutnya ada Tower. Ini tampaknya pesaing dari Mitratel. Bagaimana Anda melihat secara fundamental untuk dari Tower, Pak?
Ya, kita masih melihat cukup menarik juga untuk segmen sektor menara ini, salah satunya TOR, karena kita melihat mungkin dari secara sektoral itu akan terbawa sentimen positif dari IPO atau listingnya nanti Mitratel. Dan kedepannya juga kita melihat valuasi masih cukup murah ya dibandingkan dengan misalnya tower bersama. Kalau misalnya kita lihat sarana menara atau TOR ini rasio PI-nya hanya sekitar 17 kali dengan ROI sekitar 32%. Jadi masih lebih murah daripada Tebik yang mungkin punya rasio PI sekitar 48 kali dengan ROI hanya sekitar 15%. Tentu tower menjanjikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi karena ROI-nya lebih tinggi kan daripada Tebik. Selain itu juga secara sektoral nanti mungkin akan ada sentimen positif yang terbawa dari ekspansi atau Ya. masuknya melantainya Mitratel ke lantai bursa seperti itu, Mas Dev. Oke, ketika nanti Mitratel melantai di Bursa Efek Indonesia secara fundamental, Anda melihat mana yang lebih kokoh dan lebih kuat, Pak, dari sisi penguasaan pangsa pasar mungkin kemudian juga proyeksi ke depannya? Sebenarnya masing-masing punya kekuatan kelebihannya masing-masing. Kalau Oke. kita melihat Mitratel itu punya jangkauan yang luas di luar Jawa. Sementara mungkin kalau pesaing yang lainnya seperti Tower, Tebik itu juga memiliki jangkauan yang dia tidak kalah luasnya di Jawa, Bali dan juga Sumatera. Nah, ini tentu kedepannya sih diharapkan akan lebih merata gitu ya, baik itu peta persaingan maupun juga distribusi jaringan. Karena siapa yang nanti akan diuntungkan ya tentu kita semua sebagai konsumen Ya. produk telekomunikasi kan. Dengan semakin meluasnya jangkauan tentu akan sedikit lah yang namanya blank spot itu dan juga semakin bisa menopang pertumbuhan ekonomi digital seperti itu, Mas David. Baik, terakhir ada SMGR. Anda juga rekomendasikan buy. Dari sisi kinerja kuartal ketiga tidak cukup baik, Pak, justru mengalami penurunan. Kemudian dari sisi harga secara teknikal, SMGR sudah mengalami penguatan signifikan. Dalam sebulan terakhir masih bergerak di 7 ribuan, bergerak di 8 ribu, dan hari ini hampir mendekati di 10 ribu. Analisis Anda secara fundamental untuk SMGR, Pak Robertus? Ya, kami melihat sebenarnya untuk kinerja keuangan di kuartal 3 yang masih lebih rendah daripada tahun sebelumnya itu sudah sesuai dengan perkiraan. Jadi penurunan harga sahamnya itu sebenarnya sudah lebih dalam gitu ya daripada penurunan kinerjanya itu sendiri. Sehingga kita melihat sebenarnya di valuasi yang sekarang itu masih cukup bisa menjanjikan potensial upside karena secara EV/EBITDA baru sekitar 8 kali, mungkin nggak sampai 9 kali. Sementara rata-rata 5 tahunnya itu bisa sekitar 10 sampai dengan 11 kali. Jadi kedepannya pun kita melihat sebenarnya secara seasonality, secara musiman, penjualan semen itu justru akan terakselerasi di akhir tahun, di paruh kedua tahun. Mungkin di kuartal 3 dan 4 itu akan lebih tinggi daripada kuartal 1 dan 2. Dan juga ke depan kita melihat tadi seperti mungkin yang udah diutarakan sebelumnya bahwa pemulihan sektor properti itu sudah terlihat dengan adanya peningkatan marketing sales yang cukup signifikan ya di dalam kuartal 3 kemarin seperti itu. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BBNI, Telkom, kemudian juga ada Tower dan juga ada SMK, dan semua direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Robertus, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak Robertus. Sama-sama, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak